Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita datang bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mintakan kepenuhan Roh Kudus dari Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan. Haleluya.
kami dengan kemuliaan hadirat daripada Roh Kudus-Mu. Urapi berkati ibadah kami pada hari ini dengan kuasa-Mu dari awal sampai selesainya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, memberkati kami semua yang ada hadir beribadah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya, dan kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali, bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, hanya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, hanya dipulihkan, bersoraklah. Murah ajaran telah disudahkan, kuasa-Mu saja dinyatakan. Mari kita dapat Dia bagi kemuliaan-Nya. Masih berperan, berperan, menang dan berbangsa-bangsa lagi ulang. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, hanya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Mari bersama bersoraklah. Murah ajaran telah disudahkan. Haleluya. Kuasa-Mu sisanya pun dinyatakan. Mari kita dapat Dia bagi kemuliaan-Nya. Maju bermenang, menang, menang.
baru telah dicurahkan bagi umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, menghabiskan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tengah ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat bebas hati kita berhidup mari bersorak bagi Dia. Aku tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, menghabiskan umat pilihannya. Saat membebaskan kita berjurus mari bersorak bagi Dia. Aku tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah di umatnya nyata kuasanya. Hari ini harinya Tuhan, saat membebaskan kita berlindung dari malapetaka. Mari bersorak bagi Dia. Tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah menuhi umatnya nyata kuasanya. Sekali lagi anggur baru, anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah menuhi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan pujian dari kaum pria untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah Roh Kudus yang menjadi yang terutama sebagai penolong yang sejati bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Sekali lagi, ku tahu Roh Allah. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Haleluya, mari berdiri bersama-sama. Kita mintakan Roh Kudus berhembus sekarang, mengurapi, memenuhi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini.
terus berdoa dan kami serahkan pada hamba yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat Tuhan. Itu semua berkat kasih dan setia-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukanlah hati kami Tuhan, siramilah hati kami dengan firman-Mu, supaya kami bisa bertumbuh Tuhan di dalam iman kami, dan kami bisa menjadi contoh di tempat kami berada Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan supaya semuanya bisa termateraikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Apa kabar saudara? Sehat? Puji Tuhan. Kita percaya setiap pujian penyembahan kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, ia tidak meninggalkan saya dan saudara seorang diri saja, tetapi ada janji yang Bapa berikan untuk kita orang-orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ayat 4 dikatakan sebelum Yesus terangkat ke surga, ia makan bersama dengan murid-murid dan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa yang dijanjikan Bapa? Tidak dijelaskan dalam ayat 4, oh yang dijanjikan Bapa bentuknya seperti ini. Besarnya seperti ini secara fisik, jumlahnya sekian. Tidak saudara, bukan bersifat jasmani, hal-hal yang jasmani saja yang Tuhan janjikan untuk diberikan, yang Bapa janjikan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi yang terpenting dan yang paling penting, yaitu ayat 5 yang sudah kita baca bersama tadi, dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah janji Bapa. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus itu datang untuk membaptis setiap orang-orang yang percaya. Dan hal itu tergenapi saudara dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Pasalnya yang pertama mulai ayat 12 dan seterusnya. Kita melihat bagaimana Roh Kudus memenuhi orang-orang yang bertekun dengan sehati dalam doa. Mereka menantikan janji Bapa sampai kepada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam pasalnya yang kedua. Sekarang kita akan melihat saudara
peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16 saya akan baca. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa asli artinya Parakletos, Roh Kudus, penolong. Jadi penolong, peran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama sebagai penolong. Dengan jelas dikatakan, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong yang lain yang sama dengan yang pertama. Itu artinya saudara dalam terjemahan bahasa aslinya. Penolong yang lain yang sama dengan yang pertama. Roh Kudus adalah Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan manusia. Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Yang pertama penolong. Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Pada pagi hari ini, adakah di antara kita yang membutuhkan pertolongan? Saya juga membutuhkan pertolongan. Saudara, manusia terbatas untuk menolong kita, benar? Sehebat-hebatnya manusia, seseorang, secanggih-canggihnya teknologi yang berkembang di zaman sekarang ini, terbatas untuk menolong saya dan saudara. Terbatas, ada batasnya. Ketika saya dan saudara membutuhkan pertolongan, iya kalau kita minta tolong kepada yang lain, langsung saya dan saudara dibantu. Langsung kita ditolong. Orang lain berusaha menolong saya dan saudara semampu mereka. Tetapi yang harus kita ingat, saya dan saudara memiliki penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus yang Allah sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Dan yang harus kita ingat, tidak ada yang dapat membatasi Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara. Gak ada yang dapat membatasi. Kapan saja kita membutuhkan pertolongan, mau di waktu malam, mau di waktu pagi, siang, sore, tengah malam pun, ketika kita berseru, ketika kita memohon, ketika kita meminta pertolongan, Allah melalui pribadi Roh Kudus sanggup menolong saya dan saudara, amin. Mungkin kita sedang menjerit, mungkin kita sedang berteriak dalam hati, Tuhan tolong usaha saya, Tuhan tolong anak-anak saya, Tuhan tolong keluarga saya, suami istri, tolong pelayanan saya, tolong pekerjaan saya. Manusia enggak memahami kebutuhan yang kita butuhkan. Orang lain tidak paham secara jelas bagaimana kondisi kita, harus mulai dari mana mereka menolong kita. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang memahami
kondisi saya dan saudara, amin. Ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang melihat dan tahu cara yang tepat untuk menolong saya dan saudara. Percaya pertolongan itu tepat pada waktunya, amin. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Pertolongan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus tepat waktu. Berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Allah. Dan Roh Kudus yang akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ketika saya telepon orang tua saya, saudara, mama saya cerita, oh mau usaha seperti ini. Oh iya. Terus, ya sembayang. Kalau saya, saudara ya, saya pikir secara logika mustahil. Mustahil, kenapa? Karena modal yang diperlukan sangat banyak. Tetapi orang tua saya berkata seperti ini, mama saya ya saudara. Ya mama berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Tolong bukakan jalan. Ketika jalan yang pertama sudah terbuka saudara, Tuhan sudah tolong, selanjutnya saya tanya lagi gimana perkembangannya. Sudah sampai tahap sekian, perlu dana sekian. Waduh, saya mikir, bisakah Tuhan? Lah orang tua saya lebih optimis dari saya, imannya mungkin lebih besar dari saya. Orang tua saya katakan kalau Tuhan sudah tolong yang pertama, selanjutnya Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan sudah buka jalan dari awal, selanjutnya sampai terselesaikan pasti Tuhan buka jalan. Mbuh yo opo caranya, nggak ngerti caranya seperti apa. Kita sebagai manusia berusaha, selanjutnya Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Saya tersentuh ya saudara, wah betapa besar imannya. Betapa hebat kebergantungan kepada Roh Kudus sebagai penolong. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong dalam doa. Tolong Tuhan buka jalan, buka jalan. Tahap demi tahap demi tahap Tuhan buka jalan dan terus menolong. Yang kedua saudara, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 saya akan baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang kedua sebagai pengajar. Firman Tuhan mengatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus sebagai pengajar dalam kehidupan saya dan saudara. Pengajar berasal dari kata dasar ajar. Dalam KBBI artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Jadi tugas pengajar itu memberikan petunjuk kepada orang lain supaya orang itu mengetahuinya dan menurutinya. Itulah pekerjaan Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus menjadi pengajar. Dan selanjutnya dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Jadi yang diajarkan bukan separuh saja saudara. Bukan setengah-setengah saja yang diajarkan kepada saya dan saudara. Apa yang diajarkan? Segala sesuatu. Dalam bahasa Inggris artinya semua hal.
Semua hal diajarkan kepada saya. Semua hal yang sesuai dengan kebenaran firman Allah diajarkan kepada saya dan saudara. Kita yang tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah, Roh Kudus mengajarkan kepada kita. Kita yang tidak mampu untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita, Roh Kudus memberikan petunjuk, mengajarkan kepada saya cara-caranya supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Kita yang tidak paham bagaimana saya bisa diberkati dalam kehidupan ini, Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita. Kalau kamu mau diberkati dalam hidup ini, percayalah kepada Tuhan, amin. Semua hal diajarkan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Semua hal yang benar, bukan hal yang salah. Semua hal yang mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan saudara, itulah yang diajarkan oleh Allah melalui pribadi Roh Kudus. Maka dari itu yang harus kita kerjakan, buka hati. Buka hati untuk mau diajar oleh Roh Kudus. Jangan kita merasa sok pintar, jangan merasa paling bisa, paling hebat. Wes gak usah diurui, gak usah diajarin, saya bisa dengan sendirinya. Giliran sudah mentok, baru salahkan Tuhan. Kok seperti ini sih? Roh Kudus yang mengajarkan hal-hal yang benar untuk saya dan saudara lakukan. Ketika hal itu tidak benar, tidak akan diajarkan kepada kita. Ketika hal itu tidak mendatangkan berkat, tidak akan diajarkan dalam hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga saudara, masih dalam ayatnya yang ke-26, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengingatkan semua hal yang Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya. Itu maksud dari ayat ini. Begitu juga dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita tentang firman Allah. Amin. Ingatan manusia itu terbatas, saudara. Gak bisa kita mengingat semua secara terperinci. Memori kita gak cukup untuk menampungnya. Ketika sejak kita percaya Tuhan, kita dengar firman, yang diajarkan firman Allah, yang diajarkan Tuhan, gak bisa semuanya kita ingat. Tetapi ketika itu sudah pernah diajarkan, dan saya dan saudara mungkin lupa, Roh Kudus yang akan mengingatkannya kembali. Amin. Ketika saya dan saudara mulai khawatir menjalani hidup ini, nanti selanjutnya seperti apa Tuhan? Kenyataan yang sedang saya alami sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini bisa capai target Tuhan? Apakah saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang selanjutnya, sampai selesai kuliah? Atau kita mikir terus dan membuat kita khawatir? Firman Allah pernah berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Roh Kudus akan mengingatkan dalam hidup saya dan saudara. Ini loh firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Roh Kudus yang akan menghidupkan firman Allah dalam hidup saya dan saudara. Contoh yang lain saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan saya dan saudara jalan menuju surga. Ketika kita mulai disesatkan dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini, Roh Kudus yang akan ingatkan ini jalan yang harus dilalui
untuk sampai ke surga yang kekal, yaitu melalui Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara melihat ada ajaran-ajaran yang sedang viral, kalau ajaran itu mengajarkan, mungkin dikatakan sekalipun tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, manusia bisa masuk surga. Itu ajaran sesat, saudara. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita itu enggak benar. Kalau mau sampai ke surga, Roh Kudus ingatkan jalannya yaitu melalui Yesus Kristus. Amin. Gak usah bingung, saudara. Kalau saya enggak bingung, kenapa? Karena saya sudah tahu jalan ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan, kita beriman. Iman itu bukan hanya sekedar iman, tetapi ada tindakan yang kita kerjakan. Kalau ada ajaran-ajaran yang mulai melenceng dari firman Allah, sekalipun dibungkus dengan begitu indah, dirangkai kata-katanya dengan begitu baik, tetapi itu sudah bertentangan dengan ajaran yang murni berdasarkan firman Allah, itu sesat. Gak usah bingung. Saya gak bingung nonton, oh muncul di YouTube si A, oh ono di TikTok, oh ono di sini. Saya gak ngikuti, saudara. Karena saya tahu itu sesat. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat, wah sepertinya sesuai firman Allah. Tetapi sekali lagi saya katakan, ketika ajaran itu mengajarkan sekalipun manusia tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, manusia bisa masuk surga, itu tidak benar, saya katakan. Surganya siapa yang mau dimasuki? Surga yang kita tuju yaitu surga yang kekal, yang rajanya adalah Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus yang akan mengingatkan saya dan saudara, gak usah bingung dengan hal-hal itu, gak usah buang-buang waktu menanggapinya. Teruslah selidiki firman Allah, perlengkapi hidup kita dengan pengajaran-pengajaran yang murni. Roh Kudus yang akan mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan akan terus mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kita tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi yang kita alami hari-hari ini, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Mungkin ada di antara kita yang mulai malas beribadah. Roh Kudus yang akan mengingatkan, kamu mulai malas ke gereja. Dulunya sangat bersemangat, dulunya sangat berapi-api. Tetapi ketika berkat Tuhan itu sepertinya mulai melimpah, kok mulai merasa nyaman, mulai merasa ibadah itu tidak berguna. Padahal firman Allah mengatakan ibadah itu mengandung janji. Atau mulai malas berdoa, Roh Kudus yang akan ingatkan. Ketika saya mengikuti seminar ya saudara, seminar sehari di Malang, pembicaranya berkata seperti ini. Ketika sedang membangun gereja, gerejanya besar, ditangani oleh ibu gembala. Ibu gembalanya otomatis sibuk. Nangani tukang perlu ini, perlu itu. Nyari bahannya yang ini dengan kualitas yang baik. Jadi sibuk. Pada satu ketika saudara ada jemaat ibu janda, kata pembicara ini. Ibu janda ini datang ke pastori, menemui ibu gembala. Ibu gembala, kenapa? Saya mau menyampaikan pesan dari Allah. Ibu janda ini ngomong begitu. Ibu gembala ini langsung, oh iya, ayo ke pastori kita bicara bersama-sama. Ketika ditanyakan apa pesan dari Allah, ibu janda ini takut.
untuk mengatakan, jangan takut, saya tidak akan marah. Cuma sederhana kata-katanya. Ketika Ibu Gembala ini tanya lagi, apa pesan dari Allah untuk disampaikan kepada saya? Pesannya saya cemburu. Itu saja saudara. Ibu Gembala ini langsung kena. Ketika Ibu Janda jemaat ini pulang, Ibu Gembala ini yang menjadi pembicara waktu saya ikut seminar itu, dia katakan langsung masuk ke kamar, langsung berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kenapa saudara? Saking sibuknya, ada jam-jam doa yang terlewatkan. Yang dalam sehari bisa berdoa sekian jam, tetapi karena sibuk mengurus pembangunan gereja, jam-jam itu terlewatkan. Tuhan katakan aku cemburu. Cemburu karena persekutuan pribadi dengan Allah mulai hilang. Ibu Gembala ini katakan, tapi kan saya sedang sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk hal-hal jasmani, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi Tuhan katakan, iya itu pekerjaan Tuhan. Tetapi yang harus dinomorsatukan yaitu hubungannya dengan Allah, hubungan pribadinya dengan Allah. Selanjutnya Tuhan pasti campur tangan. Dari mana dananya pasti Tuhan buka berkat. Cemburu, Roh Kudus yang mengingatkan. Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada saya dan saudara ketika kita mulai berjalan di luar kebenaran firman Allah. Bersyukur akan hal ini. Kalau manusia mungkin sekali dua kali ingatin terus kita ngeyel, gak mau terima, wes urusanmu, terserah mau jadi apa, tanggung sendiri. Tetapi kalau pribadi Allah melalui Roh Kudus akan terus mengingatkan saya dan saudara supaya kita tidak terhanyut, supaya kita tidak terbawa akan arus dunia ini. Mungkin hari-hari ini ada yang mulai tinggi hati. Kamu mulai tinggi hati karena berkatmu semakin melimpah. Hatimu mulai berubah. Bersyukur saudara kalau Roh Kudus masih mengingatkannya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Supaya apa? Supaya berkat itu tidak terhalang. Supaya berkat itu terus kita nikmati. Bapak Ibu Saudara yang bisa lebih lagi memahami Roh Kudus berbicara apa dalam hidup saya. Apa yang sedang diingatkan hari-hari ini kepada saya. Mungkin ada yang berbohong. Itu tidak sesuai dengan pengajaran firman Allah. Diingatkan, ayo kembali belajar hidup jujur. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan lain-lain saudara. Intinya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita tentang firman Allah. Supaya kita menikmati surga yang kekal. Amin. Yang terakhir saudara. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, saya akan baca mulai ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yang keempat, saudara, peran Roh Kudus yaitu memberikan keberanian kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang yang diadakan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, oleh tua-tua dan ahli-ahli Taurat, dan imam besar. Jadi Petrus dan Yohanes ini dihadapkan kepada orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang hebat. Mereka disidang karena menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ini menjadi masalah. Ini menjadi sebuah masalah. Akhirnya Petrus dan Yohanes disidang. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat 8 dengan jelas dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi Petrus ini menjawab pertanyaan dari ahli-ahli Taurat, dari imam besar, dari pemimpin-pemimpin Yahudi tua-tua, orang-orang yang terpelajar. Petrus ini menjawab penuh dengan Roh Kudus. Petrus dapat mengungkapkan, menyatakan hal yang benar. Kata-katanya enggak berantakan, saudara. Kata-katanya enggak dipelajari sebelumnya, enggak dihafal sebelumnya, tetapi mengalir. Langsung diucapkan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-13, orang yang hadir dalam persidangan heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka heran, kenapa Yohanes dan Petrus ini bisa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang tersebut. Mereka memiliki latar belakang yang hebat. Sedangkan Petrus dan Yohanes dikatakan bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Petrus dan Yohanes hanya orang biasa, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, mereka mendapatkan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Amin. Begitu juga dalam hidup saya dan saudara, Roh Kudus yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk menyatakan sebuah kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Jangan takut untuk menyatakan hal yang benar. Sekalipun mungkin kita memiliki latar belakang, saya ini hanya orang biasa. Saya bukan orang yang terpelajar. Mungkin gelar kita hanya S3, SD, SMP, SMA. Cuma sampai di situ. Tetapi ketika kita benar-benar mengetahui kebenaran berdasarkan firman Allah, jangan takut untuk menyampaikannya. Roh Kudus yang akan memberikan keberanian kepada saya dan saudara. Ketika dunia ini mulai menggoyahkan iman kita, ketika mulai membuat kita bingung,
dengan hal-hal yang sedang terjadi. Ada ajaran-ajaran yang mulai muncul, wah kelihatannya baik, kelihatannya hebat, tetapi itu hal yang tidak benar. Kita berani menyatakannya di tengah-tengah dunia ini. Saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita tahu tentang kebenaran, kita mau melakukan kebenaran itu, dan Roh Kudus yang akan memberikan keberanian kepada saya dan saudara. Bukan karena latar belakang kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 49 ayat terakhir saudara. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Tinggallah di tempat di mana yang Tuhan sudah percayakan untuk kita nikmati. Di kota, di desa, di gereja lokal kita. Tinggallah dan nikmatilah janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, bukalah hati dan izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya, memimpin, menuntun, mengajar, menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Roh Kudus yang manis, kita mau angkat pujian ini. Datang penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam keatas
Kristus ya Bapa. Terima kasih. Mengucap syukur kami kepadamu ya Bapa atas firman yang telah Engkau limpahkan pada kami. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Dan kami pada saat ini ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, kami akan menantikan curahan dari kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami boleh ya Yesus menikmati ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang membenarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau berkati hamba-Mu ya Bapa. Dalam rumah tangganya ya Bapa, Engkau berkati ya Yesus setiap kebutuhannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kebaktian ini ya Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang turut campur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau memberikan korban persembahan yang kedua. Kita angkat pujian Ku menang medley Api Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik Roh Kudus. Api Kristus sudah menyala. 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 Api lagi, api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan sidang jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang membalas, memberkati setiap apa yang sudah diberikan sidang jemaat Tuhan, baik persembahan pertama, kedua, perpuluhan, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pengumuman. Sebentar sore kembali kita datang ke tempat ini jam 5:30. Kita akan mengadakan doa bersama-sama sampai hari Sabtu. Hari Kamis ibadah tengah minggu, saudara. Bapak Ibu Saudara bisa datang beribadah bersama-sama. Hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu. Hari siangnya ibadah raya. Kita akan merayakan Pentakosta disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan baju warna putih dan perjamuan kasih. Sidang jemaat Tuhan bisa membawa makanan sendiri-sendiri dari rumah. Selesai ibadah kita makan bersama-sama. Nasi disediakan oleh Ibu Liana.
kita bantu dalam doa juga buat Kosyang ya. Tadi pagi jatuh di depan. Biar Tuhan tolong, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan setiap organ-organ tubuh yang sakit. Sangat bersemangat untuk ke gereja, saudara. Belum banyak jemaat yang datang, mesti Kosyang masih pagi-pagi wis mau ke sini. Gak nututi, masih nunggu Vina, wis jalan sendiri akhirnya jatuh. Kita doakan supaya Tuhan tolong di hari-hari yang mendatang bisa ikut doa bersama-sama di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, pengumuman sekian. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah raya saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan acara ibadah. Kita angkat pujian, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar karena Roh Allah bekerja. Dari awal kita angkat pujian ini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat oleh Bapak Gembala. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja karena Roh Allah, karena Roh Allah. Sekali lagi, bekerja karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini, awal, pertengahan sampai akhir. Kami semua jemaat-Mu sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah diberkati firman Allah semua. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi ini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kalau sebentar berlatih pujian grup kaum muda remaja, dan kami akan menyelesaikan dalam ibadah ini dan kembalikan dan panjang hari, beri tubuh yang sehat untuk sore hari kami bisa datang bersama 5:30 untuk kami berlutut, untuk kami berdoa, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Beri sehat-sehat selalu ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan dalam kehidupan Kosyang. Kami percaya tangan-Mu tidak singkat untuk menolong, untuk menjamah, memulihkan. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada mukjizat dan Roh Kudus yang menjamahnya. Terima kasih Bapak semua apa yang sudah kami kerjakan. Kehadiran kami sudah diberkati oleh Tuhan. Ini ucapan syukur dan doa kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian siang ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sejahtera, pulanglah dengan damai sejahtera. Kami bersama-sama diberkati, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Kami sudah berdoa dan kami sudah memberkati semua jemaat-Mu, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, semuanya. Iman rohaninya tetap percaya
pertolongan semua dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah siang ini ya Bapak. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.